Bismillahirrahmanirrahim. Pasal 11 tentang syarat-syarat bersuci. Faslun fi syurutis taharati. Syurutut taharati al-islamu wa tamyizu wa adamul mani'i min wusulil ma'i ilal maghsuli wassayalanu. Syarat-syarat sahnya bersuci ialah beragama Islam, sudah tamyiz ya. Kalau bahasa tamyiz seperti yang kita bahas sebelumnya, yaitu dia faham atau bisa membedakan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya maupun sesuatu yang membahayakan untuk dirinya. Kalau bermanfaat dia gawi, kalau memudorotkan atau membahayakan dia tinggalkan. Nah, kok bisa anak kecil membedakan seperti itu? Biasanya didukung juga dengan ibarat makan nyuap sendiri, ibarat dia becibok atau buang air itu sudah bisa beristinja sendiri. Nah, itu tamyiz namanya. Dan tidak ada yang menghalangi sampainya air kepada anggota yang dicuci. Kalau ada penghalang, misalnya cat, malam, dan sebagainya. Malam tuh apa ya kemarin tuh disebut? Semacam kayak jenis bahan tenunan gitu. Kalau macam kita mungkin kayak wantek, ya. Nah, jadi sebutannya malam. Dah bahasa Melayu kah nih maksudnya? Wallahu alam. Ini Ustaz. Dan sebagainya, intinya sesuatu yang menghalangi air itu bisa sampai ke kulit. Nah, apapun, kutek ya. Kecuali kalau sifatnya pewarna itu memang dia menyatu ya, itu lain kisah lah, seperti inai atau pacar. Itu kan kalau kita pakai kuning biasanya daripada tangan atau kuku kita. Nah, itu dia sifatnya bukan melapisi, tetapi dia memang lebur ya, menyatu dengan anggota yang dipakaikan itu. Kalau kuku atau jari atau rambut, dia memang warnanya meresap ke dalam, bukan melapisi gitu. Nah, bersucinya tidak sah tuh kalau ada penghalang-penghalang yang menghalangi air sampai ke kulit tadi itu. Dan airnya harus dialirkan ke anggota. Jadi bahasanya itu memang harus airnya ngalir. Tidak boleh cuman dilapa-lapai begini ya. Apa tuh dilapa-lapai kalau bahasa Indonesianya? Jika kalau hanya diusap saja, diusap saja dengan kain, hal itu tidak mencukupi. Maksudnya diusap yang tidak mengalir. Kalau diusap pakai kain tapi mengalir, kita rendam katakanlah kain atau anduk, lalu jangan kita peras. Memang andaikan peras sedikit aja, yang kalau kita gini kan seret dia tetap ngalir. Nah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya anduk dibasahi, diperas sampai tidak bisa lagi, lembab, baru kita gisang, itu tidak mencukupi. Dilap. Nah, kenapa? Karena tidak sayalan, tidak mengalir, istilahnya begitu. Nah, ini yang disebut dengan kata beliau tadi, hal itu tidak mencukupi. Kemudian wa ayyakunal ma'u mutahhiran bi alla yaslubasmuhu ismuhu bimukhalatatin tahirin yastaghnil ma'u anhu. Hendaknya air yang dipergunakan itu mensucikan. Nah, suci mensucikan ya. Yakni air itu tidak bercampur dengan sesuatu yang dapat mengubah namanya, meskipun sesuatu itu suci ya. Misalnya bercampur dengan teh ya, air apa, kita katakanlah setimba kita bisa berwudu. Nah, lalu kemudian kita masukkan teh dalam setimba itu, lalu berubah warnanya sehingga orang tidak lagi menyebutnya sebagai air hujan atau air sungai, tidak lagi, tapi orang menyebutnya air teh karena saking memang
banyaknya teh yang dimasukkan sehingga merubah nama. Nah itu statusnya sudah mustakmal walaupun teh suci ya. Kopi misalnya ya, sirup, bahan sirup dan sebagainya. Nah sehingga air itu berubah nama menjadi air teh, air kopi, air sirup dan sebagainya. Itu sudah mustakmal. Tapi kalau dia cuman kemasukan sedikit yang tidak sampai berubah, itu tidak apa-apa. Ya. Itu kan kita bisa melihat tuh seberapa kadar percampuran itu, pokoknya asal berubah salah satu sifatnya, baik warna, rasa maupun baunya, itu kok berubah, nah itu berarti mustakmal gitu. Jadi kalau satu, jadi di sini beliau memerinci ini, bercampur dengan minyak tanah dan sebagainya tidak apa-apa, sebab bisa dipisahkan. Seakan-akan antara minyak tanah dengan air itu kalau tercampur bisa terpisah. Bujur apa kada, wallahu alam. Kalau tidak suah mencobai. Ya. Kalau teh itu kan memang larut. Kalau minyak tanah berarti seakan-akan ada yang di atas, ada yang di bawah. Betul gitu. Nah, kalau betul iya berarti apa yang beliau jelaskan. Ya. Yang kedua, berubah karena lumut atau tidak mengalir, maksudnya banyu ini temandak. Jadi kadang memang bisa air ini terendap dalam tempo waktu yang lama berubah. Nah contohnya kalau entah sekarang masih ada orang berisi drum yang model seng itu, biasa digunakan untuk menempatkan air. Itu kan kalau sudah penuh biasa ditutup. Nah kalau lumut mungkin agak jarang, tapi bisa berubah macam kayak apa ya, kandungan-kandungan sengnya itu apa, kayak karat-karatnya. Nah itu kadang bisa berubah air itu. Nah maka kalau dia dengan lumut, kalau lumut kan memang umumnya berada di tempat keberadaan air. Kalau lumut ini paling nyaman kayak bak. Itu kalau dilamakan memang lumut, ya. Atau misalnya kita katakanlah satu tempat yang memang menyatu dengan tanah, kayak kolam gitu. Itu kalau didiamkan kadang airnya berubah karena lumut yang ada di situ. Nah, atau tadi seperti kayak karat-karat, karena wadah kita ini terbuat dari seng, dia itu seng ya wadah itu bahan itu. Nah, berubah maka tidak apa-apa. Ya, kita kalau bahasa fikihnya bitulil mukthi ya, dengan lamanya terdiam. Atau di sini disebutkan tidak mengalir. Itu pun tidak mengubah kesucian air. Maksudnya airnya walaupun berubah begitu berstatus suci mensucikan. Berarti bisa dibuat untuk berwudu, mandi wajib maupun menghilangkan najis, becibuk kalau bahasa kita. Maka boleh dipakai untuk bersuci. Nah, itu tadi. Wa alla yataghayyara binajasin walau taghayyuran yasiran. Wa in kanal ma'udunal kulataini zida. Alla yulaqiyahu najasun ghairu ma'fuwin anhu. Hendaknya air yang dipergunakan itu tidak berubah oleh najis walaupun perubahannya sedikit. Nah, jangan sampai dia berubah walaupun sedikit. Ya, kalau itu terjadi perubahan walaupun sedikit berarti dengan najis, catatan. Berarti air itu menjadi air najis. Ya, air najis. Kalau air itu kurang dari 2 kulah, yaitu kurang lebih 216 liter, 2 kulah, kok kurang daripada itu? Ini yang jumhur ya, yang mayoritas ulama, kan pernah sudah kita bahas. Kalau pendapat Imam An-Nawawi tidak sampai 216. Air 2 kulah itu kalau tidak salah cuman sekitar 178 atau 180 liter. Menurut pendapat Imam An-Nawawi, insyaallah bihaulillah, kalau saya tak keliru ingat sedemikian. Nah, kalau jumhur ulama, mayoritas ulama, air 2 kulah itu 216 liter. Ini air kurang daripada itu. Maka ada tambahan syaratnya, yaitu hendaknya tidak terkena oleh najis yang tidak bisa dimaafkan. Najis yang tidak bisa dimaafkan. Ya, syaratnya tuh, jangan sampai terkena najis yang tidak dimaafkan.
Tidak apa-apa kalau terkena najis yang bisa dimaafkan. Misalnya nih, najis yang bisa dimaafkan ke air, bangkai hewan yang tidak berdarah, yaitu semut, kutu, dan sebagainya. Dan ini pun catatannya, bisa jadi itu hewan itu mati ketika dia mungkin berenang di air itu. Jadi semut nyemplung, kita katakanlah ke air seember yang biasa kita berwuduk di situ, nyemplung, dia hidup, nyemplung karena kelamaan tidak bisa naik-naik mungkin mati. Nah itu tidak apa-apa. Atau yang lain nih, kutu dan lain sebagainya. Tapi kalau beristilah nih ada semut mati, sudah mati duluan, kita ambil baru kita masukkan ke dalam air seember. Nah itu memudorotkan, membahayakan status air itu. Padahal kalau dipikir-pikir, keberadaan semut itu mau mati atau tidak, itu tetap tidak mempengaruhi kepada air. Artinya tidak ada berubah salah satu sifatnya, baik rasa, bau maupun warna. Tapi ternyata dalam konsekuensi hukumnya berbeda. Kalau dia tadi jatuh lalu mati, itu tidak apa-apa. Apalagi kalau hidup, ya. Kalau dianya apa tadi mati duluan, baru dimasukkan, baru bermasalah. Nah, seakan gitu digunakan untuk bersuci. Ya. Walastu'mila fi raf'il hadathi au izalati najisin. Airnya bukan air yang telah dipakai, maksudnya bukan mustakmal, untuk menghilangkan hadas. Berarti bukan air yang kucuran dari kita katakan tangan kita untuk menghilangkan hadas. Maksudnya boleh jadi itu berwudu atau boleh jadi itu adalah mandi wajib. Tapi basuhan pertama, ya. Jadi istilah mustakmal itu air basuhan pertama. Kalau sudah basuhan kedua dan ketiga yang kita tahu hukumnya adalah sunnah saja, nah, kok ada air yang jatuh dari tangan kita tapi dari hasil basuhan air yang kedua atau yang ketiga itu tidak lagi dihukumi mustakmal. Jadi kalau dia mercik-mercik itu tidak apa-apa. Tapi kalau yang basuhan pertama, nah itu yang kalau dia jatuh atau mercik, itu yang bisa memustakmalkan air lain yang dimasukinya. Nah itu aja nak diperhatikan ke situ. Kemudian atau menghilangkan najis. Nah ini pun hampir sama kayak tadi. Ketika kita meniriskan air lalu kemudian kita misalnya baju lah kita katakan karena najis, kita tiriskan tuh. Nah basuhan pertama yang belum menghilangkan ain zatiahnya najis, itu yang nanti disebut dengan banyu. Kalau dia masih ada najisnya, banyu najis berarti. Itu yang disebut tadi banyu najis atau banyu katakan mustakmal sudah digunakan menghilangkan najis tadi, itu tidak bisa digunakan lagi. Tapi ketika sudah zat atau ainnya itu hilang, kita tiris lagi yang kedua dan ketiga, kok ngalir, itu tetap suci mensucikan hukumnya. Tapi jarang lah kita mau nampung yang kedua dan ketiga, itu biasa kita beristilah ngambil air baru biasanya, ya, untuk membasuh anggota berikutnya kalau wudhu, gitu. Wa man lam yajidil ma'a aw kana yadurruhu al-ma'u tayammama ba'da dukhulil waqti wa zawalin najasati wa ma'rifatil qiblati bi turabin khalisin tahurin lahu gubarun. Barang siapa yang tidak mendapatkan air atau kalau menggunakan air dapat menimbulkan bahaya. Nah, dia ini tidak ada air gitu, tidak ada menemukan air, atau airnya ada tapi kalau digunakan air dapat menimbulkan bahaya. Misalnya orang yang berpenyakit kudis, pate ini apa ya? Kalau bahasa Indonesianya apa pate ini? Ada yang paham nggak, Cik? Tidak tahu ya. Sejenis penyakit apa ya? Apa semacam, pokoknya kayaknya arahnya kayaknya ke kulit lah nih. Dan sebagainya, intinya tuh kalau dia terkena air, nah jam 12 lewat dikit, silahkan tayamum, ya, untuk diperbolehkan melakukan sholat duhur tadi itu. Nah, dengan syarat tadi apa? Harus sesudah masuk waktu sholat, dengan terlebih dahulu menghilangkan najis pada badan dan mengetahui arah kiblat. Nah, jadi najis-najis yang ada pada tubuh kita memang harus kita hilangkan terlebih dahulu kalau mau tayamum.
sekaligus kita sudah harus tahu duluan di mana arah kiblat. Ini kan kasus tayamum ini kan biasanya mungkin bisa jadi faktor sakit atau yang umumnya dia di perjalanan. Nah itu dia hendaklah berijtihad dulu mencari arah kiblat. Nah sekira-kira nih sudah ditemukan yang paling kuat, nah baru dia tayamum tadi itu. Beda kalau wudhu, kita kalau di perjalanan kita bisa wudhu, lalu kemudian misalnya bercari-cari dulu arah kiblat, tidak ada masalah. Ya. Bertayamum dengan menggunakan tanah murni, tidak bercampur dengan tepung dan sebagainya. Ya. Suci status tanah atau debu itu, serta yang berdebu, maksudnya tanah yang berdebu, lahu gubarun, itu biasanya kalau disebut di sini begitu kan, lahu gubarun, tanah yang punya debu halus mirip seperti kayak bedak tuh, tapi dia tanah. Jadi kita menggunakan debu halusnya itu yang digunakan untuk bertayamum. Fil wajhi wal yadaini yurattibuhuma bidarbataini biniyati istibahati fardhi sholati ma'an naqli wa masyi awalil wajhi. Cara tayamum adalah menyapu muka dan kedua tangan secara tertib. Artinya habis muka baru tangan, dan itu cuma yang diusap, baik itu sebagai pengganti wudhu maupun sebagai pengganti mandi wajib. Ya. Jadi bukan berarti nyapu debunya itu kayak anggota wudhu, muka, tangan, kepala, kuping, kaki diusap pakai debu, bukan. Kalau seandainya mandi wajib bergulung-gulung di debu tuh sampai sebukuan badan, ya bukan kayak gitu juga tayamum. Mau dia ganti wudhu kayak mau dia ganti mandi wajib, tetap saja tayamum cuma ngusap muka dan ngusap tangan, dah itu aja. Ya. Nah, di sini disebutkan yaitu pertama secara tertib dengan 2 kali pemindahan debu atau 2 pukulan istilahnya gitu. Yaitu pertama untuk muka. Jadi saya teruskan dulu sampai habis bacaannya. Dan kedua untuk menyapu kedua tangan disertai niat untuk memperoleh kewenangan atau kebolehan mengerjakan sholat. Istibahah istilahnya. Mengerjakan sholat fardu, kapan itu niat memasang niat tayamum itu? Ketika memindahkannya dari apa? Kita napak tangan kita ke tanah, kita angkat itu namanya sudah mindah. Di situ mulai niat dan menyapu permulaan muka. Jadi seakan-akan tuh niat itu kita teruskan gitu. Beda kan kalau wudhu kan ambil air, ketika dia air nyentuh muka, hati kita masang niat saja aku berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala misalnya, atau langsung aja karena Allah Ta'ala, sudah sah. Nah kalau tayamum tidak kayak begitu, bukannya kayak tepok debunya lalu kemudian pas kita ngusap muka, pas di saat debu kena muka baru sahaja aku niat tayamum, bukan. Dia mulai sudah dari bawah, pak gini. Nah ketika ngangkat tangan ini mindahkan mau menuju ke muka sudah niat tuh. Biasanya pakai kata-kata bahasa Arab nawaitu tayammum listibahati, kita mau apa? Salat. Listibahati sholati lillahi ta'ala. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, sahaja aku bertayamum untuk diperbolehkan mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Nah, ya, tak pindah tuh. Terus seakan-akan kita mengetuk niat itu dalam hati sampai dia terusap di wajah. Praktek ingat kelas berapa guru praktek amaliyah naik ke ibtidaiyah ke sanawiyah apa sanawiyah ke aliyah tayamum waktu mondok, ingat enggak? Kalau tidak salah ke sanawiyah ya, kalau tidak salah tuh guru kita meraktekan kan tidak ada buku kopiah nih. Nah, pak boleh juga waktu ngangkat tadi niat sambil diketuk-ketuk boleh juga untuk menghaluskan yang ada di tangan, tapi tetap seakan-akan ketika ngangkat kita berbilang dalam hati saja aku bertayamum untuk diperbolehkan mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Mau digugurkan dulu kalau yang kasar-kasar atau langsung pun tidak apa-apa. Terus, nah ini begini. Jempol perhatikan, dikembang. Nah, ini kemudian, nah.
Jangan dibalikkan. Kalau dibalikkan mustakmal. Kalau wudhu kan kita buruh, terserah nih macam ini. Kalau tayamum tidak bisa debu pok lalu kita gini-gini kan, tidak mau. Karena kalau sudah dia kena seret gini, kalau kita naikkan lagi mustakmal debunya. Jadi dia harus sekali lewat. Makanya jempolnya dimainkan. Karena kalau tidak jempol dimainkan kan macam ini langsung. Berarti ada yang tidak kena tadi. Ya. Macam ini. Kalau umpama tidak ada saya kembangkan jempol. Dia kan anggota yang tidak kena. Jadi secara dhon aja, gitu gini kan. Sat sekali. Baru tangan. Pok, cincin lepas jelasnya. Jangan mau kalau dilepas ya. Ambil lagi debu yang suci mensucikan. Baru dibagi dua nih. Maksudnya dari pangkal jari menuju ujung ini dimainkan untuk mengusap yang bawah. Kemudian dari yang sini menuju sini mengusap bagian ini apa nih? Bagian atas kah namanya? Ini atas yang bawah apa yang ini yang bawah? Pokoknya kalau dipraktekkan tuh, perhatikanlah ya. Dia umpama saya tidak pakai gelang jam misalnya. Jadi pas pukulan kedua nih, cus. Nah ini setengah debunya dan ini masih utuh nih yang di tangan kanan. Yang dipakai untuk mengusap kanan pasti debu yang di tangan kiri. Jadi kita mulainya dari sini. Nah, seret gitu. Terus ya, jangan kita tadi tuh rupanya mulainya misalnya kita katakan gini. Oh ini ada yang belum, kita balikkan lagi, seret. Mustakmal. Jadi harus sekali lewat. Mulai dari sini, seret, jalankan. Nah ini kan belum dipakai kan yang di sini, baru diputar gini. Nah, karena di sini pun belum kena tadi. Jempol kan belum kena tuh. Nah, baru diputar yang ini ke sini, sekali lewat. Dan yang ada di sini sama-sama belum ada dipakai. Ini kan ada kena yang tangan saya kanan nih. Nah, coba perhatikan. Tak ada yang kena kan? Di kanan saya masih utuh. Nah, itu kayak gitu juga, setengah juga. Seret. Nah, baru yang ini nih diputar gini, baru diginikan. Selesai. Kira-kira begitu, praktek. Jadi kalau kita nonton TV, ada tuh kapan ya, tahun berapa tuh? Itu ada orang sakit, lalu kemudian di rumah sakitnya ber-AC, ruangannya bagus, dia bersandar, kemudian nempelkan tangan ke dinding. Tak. Nah itu tidak sah. Soalnya mana ada debu di situ. Termasuk saya teliti kasus tayamum di pesawat. Di pesawat tidak ada debunya. Bagaimana mungkin pesawat ruangan ber-AC ada debunya? Ya. Kecuali pesawat itu berjendela yang terbuka. Tidak ada AC-nya. Pesawat ekonomi yang kelas sangat ekonomi begitu umpama. Yang seakan-akan bandaranya bukan kayak yang ada-ada. Tapi ya mungkin bandaranya tuh bisa dikatakan tanah gitu, apalagi jalan menuju tebing. banyak apa namanya itu, banyak debunya. Nah, disilahkan. Ya, kalau logika yang ada tidak mungkin di kursi-kursi, di dinding tidak ada, payah mau ada debu. Jadi tidak bisa kita. Saya pernah ngecek itu hasil keputusan Bathul Masail, dianggap tidak sah. Memang beisilah kita mau mencari debu itu. Kira-kira seperti apanya tuh? Yang praktekkan kayak gitu iya. Melihat ya. Iya, padahal tidak ada debunya. Nah, jadi itu dikhawatirkan praktek macam itu kalau sekiranya kita ngiblat pendapat mazhab Syafi'iyah lalu memang tidak ditemukan mencukupi persyaratan debu, itu kan mohon maaf dolon model jadinya. Sudah sesat menyesatkan lagi. Itu terlalu gegampang, ya. Terlalu mempermudah urusan. Nah, padahal mestinya kita lain lah kalau memang tidak ada lalu nih. Banyu tidak ada, nak tayamum alatnya tidak ada. Itu kan faqidut tahurain. Berarti dia orang yang memang tidak memiliki dua alat bersuci, yaitu air dan debu. Nah, itu tetap silahkan sholat. Tapi pasti status sholatnya lihurmatil wakti. Tidak perlu pakai nak tayamum niat, langsung aja sholat, tidak ada berwuduk, tidak ada bertayamum. Nanti kapan-kapan kita ketemu satu keadaan yang memang sudah bisa sempurna wuduknya, bisa mengganti baju secara sempurna, nah silahkan diulangi lagi sholatnya.
dan tidak berdosa. Soalnya kita memang tidak berniat untuk meninggalkan sholat. Kita pengen sholat, cuman kondisi kita yang tidak memungkinkan. Nah itu bisa juga sih seperti di perjalanan. Kadang-kadang kan kita nak berhentikan bus, payah, ya. Atau kadang-kadang berhenti nak buka bagasinya pun, bagasi ada namanya tempat nyimpan untuk baju kita, payah juga. Ya udah akhirnya sholatlah dalam kondisi tidak memenuhi persyaratan tadi. Apa mungkin mohon maaf kita punya kain atau celana sudah kayak kena percikan kencing, sementara nak ganti tidak ada, ya udah sholatlah dalam kondisi tidak sempurna. Nanti kalau sudah sampai di tempat kita bisa bersuci dengan sempurna, ulangi lagi. Itu nama istilahnya lihurmatil waktu. Jangan pula kita berniat, nanti jelas sekalian aja, tetap juga bakal kuulangi. Berarti sekarang sudah berniat meninggalkan sembahyang. Bedanya berdosa kalau macam itu. Nanti kalau tidak ditolong Allah Subhanahu wa taala, waduh, memang berat bawaannya tuh. Ya, memang berat. Jadi saya seakan-akan tuh mendapat keterangan dari guru kita, dari ulama kita, yang bagus itu mau kemana pun kita melakukan perjalanan, hendaklah yang kita pikirkan terlebih dahulu tuh macam mana sembahyangnya. Aku nak ke Jambi lah, pasti lah urusannya apa? Oh iya, nanti Jambi aku sembahyang macam mana ya? Berarti aku siapkan baju duplikat, walaupun hanya baju kaos sama sarung, supaya ini suci-suci, kopiah seadanya, nanti yang penting aku bisa mengerjakan sholat. Nah bagus tuh berarti dia sudah mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak sampai di nak begini, yang dipikirkan nanti makannya di mana, lauknya apa, misal ya urusannya bagaimana, sholatnya tidak dihitung. Nanti apa di sana tah sholat tah tidak, wallahu a'lam bishawab, celaka 12 gitu. Artinya otak kita, hati kita sudah memikirkan urusan dunia, kurang ada kepedulian dengan urusan sholat. Itu biasanya kemungkinan dua aja tuh takdirnya. Kalau memang Allah berkehendak urusan kita lancar-lancar, tapi kita tuh sebenarnya dalam kondisi istidraj. Buktinya kita mengincar urusan kita yang hanya sifatnya keduniaan, tapi jelas-jelas hati kita terkunci, tidak pernah memikirkan macam mana kita memperbaguskan hubungan kepada Allah. Nah itu yang dikhawatirkan kayak begitu.